Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat yang tiada tara. Jangankan untuk membayarnya, menghitungnya saja pun kita tak mampu. Wa in ta'udduhu nikmatallah la tuhsuha. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan hadirat di mana saja berada. Izinkan saya membacakan sepatah dua patah kalimat tentang pemuda dan masa depan bangsa. Berbicara tentang pemuda dan masa depan bangsa, artinya kita berbicara masa depan bangsa, masa depan berkeluarga, masa depan berbangsa dan bernegara. Generasi muda ialah generasi kekuatan umat, tiang-tiang kebangkitan umat, kemuliaan dan kebanggaan umat. Di atas pundak-pundak mereka lah harapan-harapan umat terpikul, karena mereka memiliki banyak keistimewaan baik dari segi jasmani, fisik yang kuat, dan juga semangat juang yang tinggi. Begitu pentingnya peran generasi muda untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi muda dengan sebaik-baiknya. Generasi muda Islam bukanlah generasi yang sembarangan, bukan generasi yang cengeng, bukan generasi yang terombang-ambing akan harusnya hedonisme dan pesimis, bukan juga pemuda yang mabuk game, mabuk zina, bahkan mabuk narkoba. Tapi pemuda Islam adalah pemuda yang berani tampil atas kebenaran, berani berkata benar, berani berbuat benar, dan berani membela yang benar. Dan kebenaran itu terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa muda adalah masa yang penuh harapan, penuh cita-cita, penuh romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan itu dihiasi dari segi fisik yang masih kuat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, dan juga wajah indah mengkilat. Oleh karena itu, patutlah pemuda dijadikan salah satu penentu maju mundurnya suatu bangsa dan negara. Terbukti dari dahulu hingga sekarang, hingga zaman yang akan datang, pemuda tetap menjadi tulang punggung bangsa dan tonggak estafet pembangunan bangsa dan negara. Seorang pujangga Mesir pernah berkata, "Inna fi yadis subbanil amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan-tangan pemuda lah harapan umat, dan di kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Masa muda adalah masa yang memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis namun tidak anarkis, dan menjadikan pemuda sebagai tonggak estafet pembangunan bangsa, pewaris peradaban dunia, dan juga memajukan kesejahteraan bangsa dan negara. Sejarah pernah mencatat pemuda yang berhasil berprestasi bersama Rasulullah. Sebut saja dia Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan keberanian yang menggantikan Rasulullah pada saat berhijrah dan dia menjadi tameng, bahkan ia rela mati demi Islam. Ada sebut yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia adalah sahabat Nabi. Ia masuk Islam pada umur 17 tahun. Walaupun dihambat ibunya, tapi keislamannya tak tergoyahkan. Kualitas pemuda berikut ini juga diceritakan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan juga kami beri mereka petunjuk tambahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pemuda-pemuda berkualitas haruslah menjadi contoh dan panutan dan cerminan dan serta pembelajaran bagi kita untuk memiliki semangat juang yang tinggi untuk pembangunan masa depan bangsa. Tapi melihat pemuda sekarang ini, seakan-akan harapan itu menjadi sirna, menjadi hilang, dan masa-masa berkualitas itu tidak diarahkan oleh aturan Islam, seolah-olah mereka tidak punya panutan. Maka akhirnya lahirlah pemuda yang kering identitas tanpa jati diri. Dan pada akhirnya
Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal, untuk apa mereka diciptakan di dunia, dan juga mereka tidak memahami bahwa setiap yang dilakukan di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, ada 5 kelemahan yang harus kita hindari agar kita menjadi negara maju. Yang pertama, lemah harta, lemah ilmu, lemah akal pikiran, dan lemah semangat juang. Dan paling berbahaya adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada diri pemuda, maka mereka bukan pelopor bangsa, tapi mereka adalah penghancur, penghasut, dan juga virus-virus pembangunan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah sepatutnya kita peduli dan mempersiapkan generasi muda baik berkualitas secara ilmu pengetahuan teknologi maupun iman dan takwa. Islam tidak mengenal istilah pemuda cengeng, pemuda nangkring, pemuda mejeng, tapi Islam menginginkan pemuda inovatif, kreatif, dan produktif demi pembangunan bangsa dan menaikkan citra agama dan juga masa depan bangsa dan negara. Demikianlah dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada pantun dari saya. Bayang-bayang dari awan, pemuda lagi bermain panggal. Zaman sekarang zaman persaingan, pemuda malas akan tertinggal. Jalan-jalan ke Singapura hanya untuk beli celana. Janganlah jadi pemuda hanya banyak bicara, banyak berkarya lebih utama. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.